Nama saya Franciscus Kebo SIP, Jabatan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kelurahan pada Kantor Camat Ilape Timur, Kabupaten Lembata. Salah satu tugas pokok dan fungsi saya adalah memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Video yang ditampilkan kali ini adalah peningkatan kapasitas perangkat desa yang dilaksanakan pada Desa Aulesa, Kecamatan Ilape Timur, Kabupaten Lembata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Perangkat desa, dan di dalam perangkat desa itu terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Pelaksana kewilayahan ini Bapak Kepala Dusun. Pelaksana teknis itu para kepala seksi. Nanti di sekretariat desa itu dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Staf sekretariat ini bisa juga bisa juga 3, bisa juga 2. Sebenarnya untuk menentukan bahwa kita punya desa ini kaurnya harus 2 atau 3, kepala seksinya harus 2 atau 3, itu dasar kita tadi ada di Permendagri 84, lanjutannya penjabarannya oleh Perbub 49 SOTK. Di situ dia sudah mulai gambarkan bahwa desa kita ini golongan desa swasembada, swakelola, swakarya. Kepala kewilayahan mereka yang ada di wilayah ini tergantung proporsionalnya desa. Jadi kalau memang 4 dusun ya 4 kepala dusun, 3 dusun ya 3 kepala dusun. Tapi kalau namanya perangkat desa yang lain, kepala seksi dan kaur itu berdasarkan aturan. Jadi kalau aturan menghendaki bahwa kita 3-3 ya kita 3-3, kita 3-2 ya kita 3-2, 2-2 ya 2-2, begitu. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu sekretariat desa paling banyak 3 dan paling sedikit 2. Paling banyak 3 itu terdiri dari tata usaha dan umum, perencanaan dan keuangan. Kalaupun digabung maka tata usaha dan umum 1, perencanaan dan keuangan menjadi 1. Itu kalau kita strukturnya 2. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan. Kepala kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja. Jadi untuk menentukan dusun ini juga tidak sekedar kita duduk lalu mulai petakan. Oh, kita harus 7 dusun, kita harus 8 dusun. Ada konsekuensi pemetaan demikian. Yang pertama, apakah desa kita ini luasnya bisa mencapai 8 dusun atau tidak? Luasnya mencapai 5 dusun atau tidak? 4 dusun atau tidak? Ini menjadi luas wilayah menjadi penentu. Setelah luas wilayah sudah kita tentukan, ternyata juga datang lagi kita dibentur lagi dengan apakah kemampuan keuangan kita itu bisa membiayai para kepala dusun atau tidak. Karena konsekuensi sebuah jabatan adalah harus mendapat penghasilan tetap. Itu juga menjadi bagian penentuan dalam rangka menempatkan wilayah-wilayah yang ada di desa-desa. Jadi tidak sembarang kita ini. Tidak sembarang kita ini. Kita tempatkan bahwa saya punya desa harus 5 dusun, harus 6 dusun. Tidak, kita toleh dulu, kita lihat luas wilayah Ebak ini bisa 5 dusun atau tidak, karena ada persyaratan tentu untuk pembentukan dusun. Selain itu juga kepadatan penduduk itu juga menjadi penting. Jangan sampai kita peta-petakan dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapi penduduk di sana hanya 1 RT juga masih lebih banyak. 1 dasawisma. Dasawisma itu dasa 10. Jangan sampai kita satu dusun hanya 10 KK. Itu juga tidak efektif. 10 KK itu 1 RT. 1 RT. Lalu 1 dusun minimal 2 RT. Maksimal 4 RT. Dulu kalau kita masih dengan RW, itu dia punya 1 dusun 2 RW 4 RT. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
Pelaksana teknis paling banyak juga terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Dan paling sedikit 2. Nah, paling sedikit 2 ini akan ada terjadi penggabungan seksi. Maka seksi pemerintahan berdiri sendiri, seksi kesejahteraan dengan pelayanan akan bergabung. Kalau ternyata di dalam desa kita punya hanya dapat 2. Tapi kalau 3 maka pemerintahan, kesejahteraan dengan pelayanan. Kesejahteraan ini menggantikan seksi yang dulu pembangunan itu. Nanti tugas sekian banyak oleh kepala desa ini penjabarannya ada di kita kepala seksi dan kaur. Jadi kalau tugasnya kepala desa di sekretariat, itu sekretaris kaur atau 3 kaur itu punya urusan. Kalau tugasnya kepala desa untuk kemasyarakatan, maka pelaksana teknis dan kewilayahan itu punya urusan. Jadi untuk tugas dan fungsi kepala desa kita tidak bisa omong banyak, karena dia punya tugas ini kita yang laksanakan semua. Jadi kepala desa tidak ini. Menyelenggarakan pemerintahan desa, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, ketentraman dan ketertiban. Ini kan kalau dijabarkan itu dilaksanakan oleh seksi pemerintahan. Maka untuk tugas kepala desa tidak perlu kita omong banyak, kita masuk ke kita punya sekretaris desa punya tugas itu dijabarkan oleh 3 kepala urusan itu. Jadi tugasnya sekretaris desa itu dilaksanakan oleh 3 urusan. Jadi urusan tata usaha, naskah dinas, administrasi, surat ekspedisi, arsip dan lain sebagainya itu oleh tata usaha dan umum. Lalu melaksanakan urusan penataan administrasi perangkat desa itu juga masih urusan umum. Urusan keuangan, administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan, pengeluaran dan lain sebagainya itu juga ada di keuangan. Lalu yang terakhir itu ada di kaur perencanaan. Itu tugasnya sekretaris desa. Jadi tugas sekretaris desa itu dilaksanakan oleh mereka 3 ini. Maka kalau urusan keuangan tidak jalan, kalau kaur keuangan dan perencanaan itu administrasinya tidak beres, kalau sekretaris desa marah juga itu memang dia punya kewenangan. Itu dia punya kewenangan. Ataukah ternyata arsip surat tidak jelas, itu juga dia marah benar, karena itu dia punya tugas. Maka kita yang notabene adalah kepala urusan harus tunduk di bawah sekretaris desa. Bukan tunduk ya sembah sujud hormat dan lain sebagainya, tetapi minimal melaksanakan semua pekerjaan yang diembankan atas pundak kita. Jadi sekretaris desa dibantu oleh kepala urusan. Kita lihat urusan satu per satu. Kepala urusan tata usaha dan umum, Roya. Di sini siapa? Oh, ini Doni. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketata usaha, tata naskah, administrasi, arsip, ekspedisi, penataan perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, rapat, aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Nanti aset itu surat hari ini sudah keluar tadi malam, Pak Camat sudah tanda tangan. Nanti aset itu, jadi nanti urusan aset itu dengan kaur keuangan. Kita tanggal 29 itu laporan ke inspektorat tentang pendapatan, penerimaan dan aset dan lain sebagainya. Nanti mereka akan jadwalkan, baru mereka turun tutup buku di kita pun desa masing-masing. Maka administrasi itu kemarin tadi malam Pak Camat juga sudah naikkan di grup, termasuk yang aktif itu juga Sekdes Aulesa bahwa siap untuk ditindaklanjuti. Itu juga nanti urusan aset itu kaur umum punya, umum tata usaha. Ada semua buku ini, saya ada tambahkan 1 buku lagi, yaitu buku disposisi, belum ada di sini. Buku disposisi itu begini, surat masuk diagendakan oleh tata usaha dan umum, lalu jepit ini lembaran disposisi, tulis di situ surat dari mana, nanti disposisi kepala desa itu ke siapa, disposisi kepala desa itu ke siapa, surat itu keluar dari kepala desa langsung lagi kembali ke tata usaha dan umum. Dia baca disposisi baik-baik, diteruskan kepada kepala seksi pemerintahan umpamanya, lalu dia mulai isi di buku disposisi itu bla 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 bla, termasuk isi disposisinya juga. Itu kepala desa disposisi kenapa? Contoh, ada laporan kasus masalah
urusan antar desa umpamanya dari desa Lamau katakan. Nanti disposisinya tindak lanjuti kepada yang bersangkutan, lalu jadwalkan waktu untuk pelaksanaan perkara. Surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Lamau tentang waktu pelaksanaan perkara. Ini disposisi. Disposisi Kepala Desa ini ditulis di dalam buku disposisi. Lalu Kaur Tata Usaha dan Umum bawa buku itu ke Kepala Seksi Pemerintahan, lalu kasih suratnya, lalu Kepala Seksi Pemerintahan juga harus tanda tangan di atas di dalam buku itu. Pada suatu saat terjadi masalah, kita telusuri itu siapa yang bertanggung jawab, kita tahu. Kalau tidak, maka pada saat ada masalah kita telusuri, tidak ada orang yang tahu, kan semua orang lepas tangan. Kita mau cari tahu di mana. Ini Kepala Desa marah-marah, ini disposisinya untuk siapa? Untuk Kepala Seksi Pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan dia bilang saya tidak terima itu disposisi camat. Surat camat model surat Kepala Desa model seperti apa saya tidak pernah terima. Lalu masalahnya apa juga saya tidak pernah tahu. Setiap kita ini kan pada suatu saat tersudut itu pasti akan bela diri. Itu manusiawi. Pasti pada saat tersudut itu pasti akan bela diri. Dan itu kita di backing diri kita dengan ini satu buku yang namanya buku disposisi, kontrol disposisi. Buku kontrol disposisi nanti formatnya kalau ini minta Elvin foto kantor camat punya itu kasih, karena memang di sana mereka 2 hari ini punya tugas jaga ini buku yang satu ini. Nah, ini untuk Kaur Tata Usaha. Kepala Urusan Keuangan. Fungsi jadi Kepala Urusan Keuangan ini melaksanakan satu tugas yaitu urusan kebendaharaan. Jadi tidak ada bendahara lagi, kita tidak punya bendahara lagi. Buku-buku ini saya lari-lari saja karena memang kita tahun lalu juga dengan materi yang sama. Jadi teman-teman sudah ini kita lari-lari. Nanti Kepala Urusan Perencanaan yang ada di keuangan tadi itu juga melaksanakan itu dengan semua ini. Lalu Kepala Seksi Pemerintahan siapa? Oh ya, Om Felix. Nah, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan perwilayah, serta pendataan dan pengelolaan profit desa. Linmas itu ada di bawah Om punya. Jadi Pak Felix punya tugas, jadi komandan Linmas kalau ada kegiatan itu, kok bisa panggil mereka? Ini kegiatan tidak jalan bagaimana? Ini kita mau pemilu ini. Nah, itu juga harus menjadi perhatian untuk Linmas. Lalu menyusun rancangan aturan regulasi desa. Jadi keputusan kepala desa juga konsepnya dari keluarnya dari pemerintah. Rancangan peraturan desa kalau memang itu inisiatifnya pemerintah, maka berembuk lalu draft umumnya apa yang mesti kita buat perdesnya, maka itu juga draftnya keluar dari seksi pemerintahan. Lalu peraturan kepala desa itu juga keluar dari seksi pemerintahan. Jadi kita jangan bebankan sekretaris desa lagi, itu tugasnya kepala seksi pemerintahan. Lalu masalah kependudukan, bagaimana jumlah penduduk sekian, saya biasanya begini. Terkadang itu saya punya istilah bilang kita ini macam apa? Tipu berjenjang itu kah? Tipu berjenjang. Karena laporan penduduk ini tiap bulan dari desa tidak masuk, Pak Camat kalau ada rapat dengan Pak Bupati mulai tanya. Bupati tanya, apalagi menjelang pemilu, Pak Bupati mulai tanya, jumlah penduduk di wilayah kecamatan berapa? Semua camat mulai sebarkan WA ke kantor masing-masing. Dan pada saat itu kalau umpamanya Pak Sarno tidak ada, beliau langsung bilang, PM tidak tanggap, Pak Frans tolong dulu. Saya data itu kan ada di PM umum. Sudah, istilah bilang tipu berjenjang, sudah tidak ada data di saya, sudah download saja ILAP Timur dalam angka. Lihat tahun terakhirnya di mana? 2021 ya sudah, tahun 2021 kita pakai lapor, yang penting bahwa camat bisa lapor di sana bahwa jumlah penduduk 3.000 sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian. Padahal angkanya 2021. Kita sudah di 2023. Maka kepala seksi pemerintahan itu sebenarnya setiap tanggal 15 dalam bulan itu minimal laporan penduduk bulan lalu itu sudah harus masuk.
sudah harus masuk. Sudah harus masuk di kecamatan untuk kita rekap menjadi data kecamatan. Om Felix, buku-buku yang lain ada, tapi ada 3 buku terakhir ini yang saya pasti belum ada ini 3 buku terakhir ini. Ya Om Felix ya, 3 buku terakhir ini pasti belum ada. Buku masalah tanah. Buku masalah tanah ini juga harus buku tersendiri karena jangan sampai ada sengketa tanah antar warga. Lalu tingkat penyelesaiannya sudah sampai di mana? Itu harus diisi dalam buku masalah tanah.